Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Rio di Rian Rio Official Learning Channel. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat saya, guru saya, juga mbak saya dari Jawa Timur ya, yang luar biasa prestasinya, dan saya banyak terinspirasi dari beliau, dari mulai nulis, dari berprestasi yang lainnya juga, luar biasa. Setelah kemarin, masih juga Jawa Timur ya, kemarin Pak Derindang, kemudian ada Mbak Tias, ada Mbak lain sebagainya, Mbak Dia, dan sekarang juga Jawa Timur, karena memang saya banyak terinspirasi oleh kawan-kawan dari Jawa Timur ya. Kita sapa langsung aja ya. Assalamualaikum Mbak Pipit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya nih, saking sibuknya nih selesai nih. Timpangan terus, satu bisa, satu nggak bisa, satu bisa, satu nggak bisa. Iya, alhamdulillah ya hari ini bisa menyempatkan, walaupun ini bukan live, tapi insya Allah tetap manfaat karena akan direkam di live ini, akan ditayangkan di YouTube, akan semua orang bisa lihat kita ya. Sebelumnya Mbak Pipit mohon izin dulu mau bacakan CV Mbak Pipit ya, biar tahu semuanya. Ya, nama beliau adalah Pipit Pujiastutik, beliau alamatnya di Kota Malang ya. Nah, kemudian beliau ini lengkap banget, ada kalau mau kontak beliau di pipitpujia@gmail.com. Kemudian buat pendidikannya luar biasa, beliau sedang menempuh S3 ya. Mohon doanya, sedang disertasi, semoga lancar di Universitas Negeri Malang. Sekarang lagi disertasi, S2-nya double nih, luar biasa nih. Di pendidikan dasar Universitas Malang juga, Negeri Malang, lulus tahun 2013. Kemudian manajemen SDM di Universitas Wijaya Putra Surabaya, lulus tahun 2009. Wah, kalau saya 2009 baru lulus S1 Mbak. Kemudian S1-nya pendidikan dasar di UM juga 2009. Double ya, Masya Allah. S1 pun double, Masya Allah. Ini senang belajar banget. Hebat. Kemudian S1-nya pernah di bahasa Inggris juga di STKIP Nganjuk 2007 lulusnya. Pernah D1 juga di bahasa Inggris di New Surabaya College tahun 96. SD, SMP-nya 95 di Nganjuk, SMP-nya di Nganjuk di Kertosono, SD-nya di Kudu Kertosono. Oh, jadi dulunya Mbak di Nganjuk, kemudian ke Malang ya. Masya Allah. Dan prestasi ini yang luar biasa nih. Ini finalis 20 guru SD inspiratif tahun 2020 tingkat nasional. Kemudian juara harapan 1 lomba anugerah konstitusi tahun 2019. Juara 3 ini nih luar biasa nih, inspirasi saya nih. Juara 3 guru berprestasi tingkat nasional tahun 2018. Kemudian sebelumnya juga kan pasti kalau nasional ada yang provinsinya, juara 1 di Provinsi Jawa Timur 2018, juara 1 2017 di Kota Malang, Gupresnya, dan juara 2 lomba KTI tahun 2017 Kota Malang. Sama nih pernah juga KTI nih. Saya juga pernah. Alhamdulillah, pengalamannya luar biasa. Terakhir sekarang adalah guru di SD apa Mbak? Sekarang di SDN Purwantoro 1. Oh, baru pindah ya Mbak ya? Saya belum tahu, nggak ada di sini. Tapi luar biasa nih, beliau selain ngajar juga, beliau adalah trainer nasional media guru, nulis, kemudian instruktur PKB, guru inti PKP, trainer STEM juga ya. Wah, banyak banget kalau saya bacakan ini. Sejam kita bisa habis baca ini. Baca aja kalau baca aja. Baca aja habis. Kita ngobrolnya kapan nih? Ya, langsung aja kita ngobrol dengan Mbak nih. Mbak, aduh, segudang prestasi dan pengalaman ini nih, saya pengen tahu nih Mbak. Saya suka nanya itu ke teman-teman itu motivasinya Mbak ya. Motivasi Mbak itu untuk terus berkreasi, untuk terus berprestasi itu apa Mbak nih? Gak pengen tahu deh. Ya Mbak, suaranya Mbak. Nah, ya. Sebetulnya kalau setiap lomba itu ya pengen coba aja mencari pengalaman gitu. Jadi
setiap mengikuti lomba pasti ada tantangan dan itu mengukur diri kita sendiri sejauh mana sih kemampuan kita yang pertama. Yang kedua, kita pasti akan menggembleng diri kita ya untuk berani. Kalau lomba itu kan mayoritas kita akan presentasi. Nah, awal-awal presentasi itu juga berdebar-debar. Ya, keringat dingin tuh tangan. Terus ya, tapi lama-lama terbiasa ikut lomba, presentasi. Nah, itu menggembleng mental. Kemudian yang terpenting kalau kita ikut lomba, terutama kebetulan saya masuk di tim pembimbing insan prestasi Kota Malang. Kalau saya ikut lomba, ibaratnya saya akan tahu jalan. Kalau misalkan teman mau ikut lomba itu bagaimana, begitu kan? Paling tidak kalau saya ditanya, saya bisa memberikan informasi meskipun saya belum juara meskipun seperti itu ya, tapi saya tahu oh tesnya seperti ini begitu. Itu yang terpenting karena berusaha setiap nafas yang tersisa itu bermanfaat untuk orang lain, itu saja harapannya. Kalau menang dapat hadiah itu rezeki dari Allah itu. Bonus. Bonus itu. Oh iya, luar biasa nih. Jadi tadi ada bahas tentang pembimbing prestasi ya. Nyambung banget Bang sama sekarang nih tema kita yaitu menjadi guru penggerak literasi di masa pandemi. Kan Mbak ya bergerak di bidang literasi juga, nulis, training gitu ya. Ya pas banget nih. Karena Mbak juga tadi kan ada PKP, guru inti ya, kemudian trainer PKB juga. Ini luar biasa nih Mbak. Untuk sekarang nih Mbak ya jadi guru, punya tips nggak Mbak nih buat kita guru-guru nih, apalagi Mbak guru penggerak, sekarang lagi program guru penggerak juga, agar terus bergerak, berprestasi di masa pandemi ini ya, kan banyak guru yang udah lagi ngeluh gitu ya, keadaan kayak gini, biar terus semangat, terus berprestasi nih, gimana Mbak? Tipsnya nih Mbak nih? Sebetulnya sama. Ada satu titik jenuh ya. Saya juga pernah mengalami. Kita itu masa daring itu sebagai guru itu mengajar itu katakan 24 jam. Oh iya benar. Tugas jam 11 malam gitu ada orang tua yang baru pulang kerja, baru mendampingi putrinya kirim tugas jam 11 malam gitu kan. Ya, ada yang misalkan kan kebetulan saya pakai Google Classroom. Ada juga yang pas nggak bisa masuk akun Bu, saya kirim ya sudah nggak apa-apa. Yang penting itu kita membuat wali murid dan siswa kita nyaman dulu sudah, jangan sampai mereka stres. Itu untuk siswa. Kemudian untuk kebetulan saya penggerak literasi itu di Media Guru dipercaya diberi amanah untuk instruktur nasional, jadi memegang beberapa kelas yang saya pegang kebetulan bersama Bu Istiqomah Widya Iswara yang juga instruktur Media Guru itu kelas mengubah KTI jadi buku. Ini sudah masuk angkatan ke-9 mau angkatan ke-8 mau ke-9 dan ini berlangsung selama pandemi. Justru di masa pandemi itu sebetulnya ada hikmah-hikmah tertentu. Jadi kalau dulu banyak teman-teman dari daerah terpencil ataupun dari luar Jawa yang menunggu-nunggu kelas untuk menulis tidak bisa ikut. Di masa pandemi ini dengan daring, beliau-beliaunya itu bisa ikut. Itu untuk yang di Media Guru. Kemudian untuk di Kota Malang, itu kebetulan saya kemarin sebagai ketua komunitas penggiat literasi Kota Malang. Jadi bukan hanya literasi baca tulis, tetapi dalam hal literasi lain, literasi digital dan lain-lain, kami punya program secara rutin maupun program insidentil memenuhi kebutuhan teman-teman guru di Kota Malang untuk Kota Malang itu. Jadi misalkan kemarin ada momen Hari Guru. Kemudian PGRI ada lomba menulis artikel. Banyak teman yang bertanya, japri ke saya. Mbak, Bu, kadang saya itu panggil Mbak, kadang Bu. Saya lebih sering panggil Mbak sebetulnya. Ada begitu kayak. Benar. Oh, sudah lama banget ya gitu. Sama Mbak juga
senang lagi dipanggil Kang atau apa kan? Senang kalau dipanggil Dek gitu. Ya. Jadi bapak banget gitu ya. Bener. Ya. Kemudian waktu kemarin di PGRI itu ada lomba menulis artikel. Teman-teman banyak yang japri, Mbak, nulis artikel tuh gimana gitu. Artikelnya apa? Kan banyak artikel ya, ada artikel ilmiah, ada artikel populer gitu. Misalkan nulis artikel yang berupa esai kah, atau kolom kah, atau itu yang lain gitu, opini kah. Nah, saya tanya, yang itu loh untuk lomba, itu yang japri itu ada banyak. Kemudian saya menggagas ke pengurus komunitas, ini kok banyak yang japri gitu. Kalau misalkan kita adakan webinar yang menulis artikel ilmiah bagaimana begitu. Karena ini komunitas dan semua yang bergerak di dalamnya itu memang teman-teman yang volunteer semua. Itu kita jadikan ladang amal ya. Jadi kami mencari narasumbernya juga yang volunteer. Cukup dengan honor 3M. 3M apa? Ini apa nih, penasaran nih? Matur nuwun gitu. Kirain M itu apa? Miliar. Iya, matur nuwun atau makasih. Tapi teman-teman di komunitas penggiat literasi yang di Kota Malang itu luar biasa. Jadi memang betul-betul teman-teman yang bekerja tanpa pamrih dalam membuat flyer, apa-apa bergerak, semuanya bergerak. Dan itu ada juga yang keluar dengan dana pribadi juga. Seperti itu. Kemudian kalau untuk penggiat literasi di Kota Malang, itu kita itu kalau menggerakkan kan harus memberi contoh dulu ya. Betul. Jangan sampai kata orang Jawa itu kami kalau guyonan itu dibilang jarkoni gitu. Jarkoni. Apa itu? Belum tahu Mbak, gimana Mbak? Jarkoni itu kalau istilah Jawa, iso ujar gak iso nglakoni. Bisa ngomong, bisa memberi instruksi, tapi tidak bisa menjalani. Nah itu. Jadi memang sebelum kita menggerakkan, kita harus bergerak terlebih dahulu, memberikan tauladan. Kalau kita sudah bergerak, sudah memberikan tauladan, kita akan sangat mudah menggerakkan. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong doang, orang kita gerakkan, itu cuma omong doang. Ya udahlah, nggak usah didengarkan. Nah, seperti itu kan Mas. Ya, terus untuk anak-anak sebetulnya untuk dunia literasi anak-anak itu juga kesempatannya luas sebetulnya Mas Ria. Betul. Seperti di Media Guru itu kan ada kelas sasi sabu, satu sabu. Jadi dibimbing, ada pembimbingan online selama 1 bulan. Kemudian untuk yang di sekolah, teman-teman itu saya sudah kebetulan kemarin waktu saya baru mutasi tanggal 1 Februari. Sebelumnya di SDN Tunjung Sekar 3. Itu anak-anak murid-murid saya sudah menerbitkan buku teknologi ya. Jadi karya anak-anak itu akan lebih senang ya kalau dia bercerita hal-hal yang akan dia senangi. Kita tawarkan temanya. Kalau misalkan kita yang menentukan tema, kadang anak-anak itu kan bingung. Jadi kalau misalkan kita tawarkan atau kita berikan opsi mereka, ayo kita nulis apa nak? Aku bangga menjadi Artusega, arek Tunjung Sekar 3, atau pengalaman berlibur, atau mungkin pengalaman selama kalian mengikuti lomba drum band, ada mengikuti lomba Asmaul Husna, gitu. Terus ya anak-anak sendiri yang menentukan. Aku bangga menjadi Artusega Bu, gitu kan. Ya, akhirnya ada kumpulan antologi buku ber-ISBN. Judulnya Aku Bangga Menjadi Artusega. Hebat ya. Jadi bukan hanya Mbak aja, jadi bukan hanya guru-guru, tapi anak-anak juga diajak ya untuk nulis buku ya. Jadi saya juga terinspirasi ya. Kan kita suka ngasih tugas ngarang gitu ya Mbak ya. Bisa dikumpulin jadi buku berarti ya? Bisa. Ya, itu ya. Sangat bisa sekali. Luar biasa nih. Jadi inspirasi juga. Anak-anak itu di kompetensi dasar bahasa Indonesia kan ada yang membuat komik nih. Komiknya anak-anak itu bisa dibukukan.
Nah, buku-buku itu nanti kalau sudah ber-ISBN, dipajang, ditaruh di Togamas, itu akan menjadi kebanggaan Oh iya tersendiri benar. bagi anak-anak, bagi orang tua juga. Oh iya betul betul betul. Iya. Luar biasa. Ada lagi Lagi murid Mbak? saya yang menulis buku solo. Ini yang cerpen itu yang di Tio Sekar 3 sebetulnya masih proses, belum selesai. Tapi ada yang sudah selesai, judulnya Banana. Jadi bagaimana dia proses menanam pisang bersama kakeknya dibukukan. Bisa Nah, ya, hebat anak bisa single ya, wis. Hebat. Tapi tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua, Mas, iya, memang betul. diperlukan. Kalau istilahnya gurunya berusaha semaksimal mungkin, tanpa dukungan orang tua juga akan berat. Jadi memang semua stakeholder itu harus bersama-sama terlibat. Gitu. Kemarin saya serahkan ke Ibu Kepala Dinas bukunya. Jadi saya minta momen tertentu, saya bertemu dengan Ibu Kepala Dinas, waktu itu Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bu Jubaida yang baru saja purna Desember, itu luar biasa dukungannya. Ini yang baru juga Pak Suwarjana juga luar biasa dukungannya. Alhamdulillah dari segenap jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang itu yang support sekali dengan komunitas kami, juga dengan gerakan literasi, sehingga kami juga bisa bergerak. Karena kami tidak bisa bergerak tanpa dukungan dan support dari berbagai pihak, terutama Dinas Pendidikan. Gitu. Kemudian launching buku juga. Kemarin yang sebelum pandemi, itu saya usulkan bahwa di Hari Guru, itu yang dirayakan ada di kantor dinas, biasanya kan ada gebiar Hari Guru Nasional. Oh iya. Nah, itu saya usulkan bahwa ada sesi atau dijadwalkan rundown-nya untuk launching buku teman-teman guru dan anak-anak. Kemarin sebanyak insya Allah 14 siswa dan 30 guru. Sebetulnya 2020 itu ada agenda lagi, tapi sayangnya karena terjadi pandemi, ini dipending dulu, gitu. Iya ya, pandemi ini banyak bikin pending ya. Iya. Kita udah banyak sekali gitu ya, kita kadang, tapi memang itu dia tadi ada hikmahnya juga dari kata Mbak kan, ada yang orang jauh, jadi bisa ikut gitu ya. Kalau nunggu-nunggu Mbak ke daerah kan lama ya. Jarang kan harus keliling juga kan, banyak cuma satu gitu. Kalau ini kan jadi orang pun kapan pun bisa datang gitu ya. Untuk di daring ini luar biasa. Emang saya pun kayak gini nih ya Mbak ya. Kalau dulu nggak kepikiran bikin podcast, sekarang kepikiran bikin podcast gitu ya. Rekreasi juga gitu. Ya alhamdulillah Mbak. Kalau nggak pandemi kita ngobrol berdua begini kan juga kemungkinan kecil ya. Nah, betul. Iya. Mbak nih, aduh. Mbak, ini sejak kapan nih Mbak untuk menggerakkan orang, khususnya di literasi Mbak ya, bagi guru, siswa, kapan nih Mbak? Sebetulnya sudah lama, sejak tahun 2000, insya Allah 2018. 2018 itu komunitas kami di Malang itu sebetulnya komunitas Ikatan Penulis Pendidik Kota Malang. Tetapi ya itu kemarin mengadakan beberapa pelatihan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kan literasi tidak hanya dibaca tulis. Apalagi sekarang di masa pandemi sangat diperlukan untuk literasi digital. Ya, betul. Karena pembelajaran jarak jauh itu menggunakan IT yang perlu inovasi supaya siswanya tidak bosan dan gurunya juga tidak mati gaya. Ya, akhirnya namanya itu menjadi komunitas penggiat literasi Kota Malang. Jadi literasinya nanti bisa mencakup literasi baca tulis, bisa mencakup literasi digital, literasi yang lain juga. Gitu Mas Rian. Udah lama juga ya, 2018. Ya. Berarti waktu kita ketemu di KTI udah jadi penggerak juga ya Mbak ya? Alhamdulillah sudah. Terakhir kita ketemu 2012 ya berarti ya? 2012.
16 ya. Mas, April ya kalau nggak salah ya, April. Insya Allah sekitar Februari dan April gitu ya, kan iya. samain kedua ya. Bener. Ya. Dulu saya agak segan mau nanya kalau orang-orang yang berprestasi segan. Tapi ketika pas kemarin waktu malamnya itu ada acara mau diskusi sama Pak D itu ya, di sana mulai kan kenal gitu ya. Saya dulu kan mau nyapa kok ya malu ya, gitu. Malu-maluin. Bisa nyapa dulu. Tapi sekarang alhamdulillah jadi kayak saudara gitu ya. Iya. Teman-teman di KTI itu luar biasa nih. Dan itu salah satu grup yang paling lama, Mbak. Jadi nggak pernah bubar dan seru terus gitu ya. Pada di grup itu kan heterogen ya, dari grup SMA. Iya. Tapi Allah rukunnya dan saling supportnya luar biasa. Iya. Dan itu luar biasa, banyak orang yang dari sana itu berprestasi ya. Jadi memang saya tuh benar-benar bersyukur kalau ketemu orang-orang yang suka baca tulis, itu memang jadi orang-orang yang luar biasa gitu, dari baca tulis itu ya, dari KTI kan ya, nulis gitu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Dan Mbak, nih sekarang kan Mbak kemarin juga ikut yang itu ya Mbak ya, sekarang jadi penggerak yang provinsi Mbak ya, sama Pak Kunjung itu ya. Itu ikut Komnas Pendidikan ya. Itu tuh Mbak sekarang jadi apa Mbak di Komnas Dik provinsi itu Mbak? Iya, kemarin saya diamanai untuk koordinator literasi wilayah Kota Malang di Komnas Dik Jawa Timur. Ya, tapi ya memang untuk saat ini, terutama masa pandemi dan 2 tahun ini ya, itu saya merasa kurang maksimal Mas Rian, karena kan memang banyak tugas. Waktu itu juga waktu kuliah awal ya, tahun kemarin kuliah awal itu semester 1 semester 2 itu tugas, terus sekarang disertasi bersamaan dengan diklat calon guru penggerak. Oh iya nih. Luar biasa tuh. Itu saya merasa akhirnya nggak maksimal karena kurang fokus, terlalu banyak yang di apa ya? Digarap gitu ya. Digarap, ya. Kayaknya waktu 1 jam, 1 hari 24 jam itu kurang ya. Bisa itu minta sama Allah ditambah deh 24 jam gitu ya. Wah, itu gimana bagi waktunya Mbak tuh? Saya tuh banyak banget kegiatannya. Ya, berusaha aja deh. Yang penting itu memang karena terlalu banyak duduk ya, saya cari yang memang kursinya aman. Terus 2, minum air putih yang banyak. Kalau saya jujur saya kurang olahraga saya di olahraga jari. Sama itu ya, depan laptop terus kita. Jangan ditiru, nggak sehat. Oh iya benar. Ya. Bagi teman-teman yang nonton ya, jangan tiru kami gitu ya, suka gitu. Terus efeknya itu badan itu mengalami pertumbuhan menyamping. Bukan ke atas. Nah, di saat kita menahan kerja otak kita itu berbanding lurus dengan kerja mulut. Jadi bawaannya lapar aja, gerak, makan terus, jarum timbangan ke kanan terus gitu. Aduh, kita 11-12. Sama ya. Sama nih, makin tembem gini. Luar biasa ya tuh. Nah, tapi ya itu deh ya. Tapi saya senang tuh kalau ngobrol sama-sama yang sevisi. Sama-sama yang timbangannya ke kanan gitu ya. Jadi paling tidak itu ada bolongnya gitu ya. Efek itu makin dagunya dia 2. Iya. Baju seragam itu rasanya sesek semua. Itu hampir semua guru kayaknya. Tapi kalau yang rajin olahraga sih enggak ya. Yang saya pun suka ditegur nih sama istri, sama teman, sama saudara. Makin gede. Ya, mudah-mudahan. Saya juga diingatkan loh sama adik saya tuh. Mbak, ayo olahraga gitu kan, yoga atau apa nge-gym. Saya gini, nanti saya tinggal yoga, saya tinggal nge-gym, pekerjaan saya nggak selesai. Iya. Dia ya, bener ya. Memang amanah kita. Ya alhamdulillah Allah lagi kasih banyak gitu ya. Ya. Tapi dilarang protes, Mas. Dilarang protes. Jadi kalau misalkan namanya orang ya kadang ada rasa capek hati, capek badan, capek pikiran. Ada teman yang juga ini tugasnya begini-begini, sudah dilarang capek. Sekarang orang yang sedang mencari pekerjaan itu banyak. Kita
waktu belum dikasih Allah pekerjaan juga mintanya pekerjaan. Saat sekarang itu dikasih pekerjaan yang bertubi-tubi kita mengeluh, betapa malunya kita sama Allah itu. Padahal Allah itu sudah memberi lebih dari apa yang kita minta. Memberi pekerjaan, mintanya dulu kan pekerjaan satu. Sekarang kan diberi pekerjaan lebih dari satu. Alhamdulillah, disyukuri aja. Betul. Itu ya benar Mbak. Orang tuh kadang suka kurang bersyukur ya. Luar biasa nih. Makasih nih. Ini nasihat yang luar biasa bagi kita nih teman-teman yang nonton nih. Saya sendiri juga. Bagi saya sendiri juga. Iya. Karena yang nonton ini bukan hanya umum Mbak, banyak teman-teman guru ya Mbak. Saya suka share ke teman-teman ya. Alhamdulillah nih. Jadi memang bersyukur Mbak ya keadaan, karena memang dalam pandemi ini kalau kita guru masih insya Allah sampai kapanpun juga masih dibutuhkan ya kalau guru gitu ya. Alhamdulillah masih punya pekerjaan, benar gitu. Itu yang suka diingetin sama istri sama keluarga tuh. Alhamdulillah masih punya pekerjaan. Iya. Nanti kalau ada sesuatu yang nggak cocok gitu kita kadang saya pun juga kadang mengeluh terus apa gitu agak gerundel, namanya juga manusia ya. Kalau sudah begitu ingat ya Allah betapa kita kufur nikmat yang lebih sengsara dari kita itu jauh lebih banyak. Tuh. Itu untuk menghibur diri saya loh Mas Rian. Ya, Mbak. Tapi emang bener sih, biar bersyukur tuh kita harus lihat ke tangga kita, kiri kanan, ya. Orang tua juga kan, saya tuh lihat Mbak di sekarang itu anak itu ya motivasi turun itu bukan hanya dari nggak ketemu kita gitu, tapi kan orang tua juga Mbak ya, ada yang nggak punya pekerjaan atau pekerjaan terhambat, itu kan pengaruh juga Mbak ya. Jadi memang harus benar-benar kita tuh tolerir itu zaman sekarang itu benar-benar ya bukan hanya ke beda agama tapi ke kondisi ekonomi yang lain gitu ya. Keadaan anak-anak, murid, orang tua gitu luar biasa. Benar-benar kesabaran kita itu diuji tuh bener sekarang itu ya. Luar biasa. Paling nggak ketemu murid Mas, ketemu murid nggak pegang HP, orang tuanya pulang malam. Itu terus Bu, maaf ya terlambat setiap enggak apa-apa sudah Bu, sempatnya penjenengan. Pokoknya anaknya tetap mengerjakan, kapan jadinya longgar kalau pulang malam besok pagi-pagi enggak apa-apa. Sudah. Itu dia ya. Ya, jadi memang harus banyak pemakluman ya. Dari ya kalau jadi gunakan prinsip gini Mas. Kalau kita mempermudah orang lain jangan mempersulit. Itu nanti kita akan dipersulit sama Allah. Karena banyak saya temukan di sekeliling itu ada yang punya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Iya itu ya, kenapa ya Mbak ya ada orang kayak gitu ya? Kenapa ya? Keren dari saya dari yang demikian ya. Kira saya jadi curhat dikit. Makanya saya punya janji sama Mas Rian itu rasanya tuh saya punya hutang segera bisa lunasi. Saya enggak tahu usia saya sampai kapan. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu saya dipanggil saya enggak punya hutang sama Mas Rian. Iya, tapi ini nggak apa-apa ya Mbak ya nih kita ketawa bareng gitu ya. Ini kan ngopi kan, ngobrol-ngobrol santai kan? Betul itu. Ya gitu nih. Jadi pengen kayak gini nih. Jadi orang isinya benar bagus gitu ya, tapi bawanya kita kan sambil asik gitu. Iya. Ketawa senang saya kalau ya ini ketemu teman-teman yang sevisi itu, jadi hati itu lebih lapang gitu ya, karena kita nyambung gitu seperti frekuensi gitu. Iya. Alhamdulillah nih Mbak. Ya, ini daftar pertanyaan saya banyak, tapi apa? Ayo habiskan nanti daripada badannya panas kalau masih belum terjawab. Iya. Kalau saya mampu menjawab saya jawab. Kalau enggak nanti saya tanyakan ahlinya. Enggak, ini soal Mbak aja sih. Jadi soal GoPres nih Mbak ya. Ya. Saya juga suka kemarin kan mau ikutan tuh ya, tapi gagal gitu karena memang ada pandemi gitu. Tapi mudah-mudahan kalau ke depan ada lagi nih Mbak ya, ada saran nggak Mbak buat guru-guru kita gitu ya, khususnya buat saya juga nih, buat niat saya nih ya gitu, ikut lomba, ikut GoPres apa gitu ya. Memang sih suka ada niatan pengen juara gitu ya, tapi biar benar-benar tulus ini untuk ikut lomba itu gimana Mbak? Dan biar sukses juga gitu gimana Mbak? Sebetulnya gini Mas, kalau ikut lomba saya ada beberapa cerita sebetulnya. Misalkan saja ada lomba di situ saya tidak menang gitu ya. Saya tidak menang sebagai juara.
Ya memang saya menyadari yang juara itu karyanya lebih bagus daripada saya. Tetapi dalam perjalanan lomba kadang orang lupa. Kadang menghalalkan segala cara untuk menang Ya, untuk betul. ya. Iya itu. Jadi ada satu lomba, tidak usah saya sebutkan lomba apa. Sebelum tampil, waktu itu ketemu, ada sesama peserta yang lomba itu melihat karya saya. Oh. Ya begitu. Saya begini, secara etika mestinya peserta itu tahu bahwa kalau sesama peserta lomba sebelum tampil, etikanya kan tidak usah tanya atau melihat karya orang lain. Tapi karena entah apa ya sudah enggak apa-apa. Tapi dalam hati saya begini, kalau saya bilang jangan, hanya satu kata jangan, saya akan melukai hatinya seumur hidup. Gitu kan? Mungkin saya menang. Tapi euforia lomba itu kalau menurut saya pribadi paling 1 tahun. Berarti kan dengan lomba adik kelas kita, ya sudah, gitu kan. Juara itu kalau menurut saya perlu apakah perlu? Terlihat konteksnya. Kadang orang itu memandang juga, juara apa begitu kan, kadang. Tapi yang lebih penting, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat setelah menang lomba, gitu kan. Jadi di situ ya sudah saya berikan. Saya dengan konsekuensi kalau misalkan nanti karyanya dia jauh lebih bagus daripada saya, karena dia sudah tahu karya saya, ya sudah saya harus ikhlas. Itu konsekuensi saya. Tapi saya lepas. Katakan saya tidak menang, tapi hati saya lega. Saya tidak menyakiti orang lain, gitu. Yang terpenting dipegang lagi. Kalau ikut lomba, jangan sekali-sekali pakai cara yang curang. Sekali pakai cara curang, gitu, seterusnya kecurangan itu akan melekat pada dirinya, gitu. Itu kalau misalkan ada yang tahu, orang itu percayanya akan turun, gitu kan. Akan lebih terhormat jika kita tidak menang lomba tapi jujur. Lebih terhormat lagi kita menang lomba dengan jujur, gitu ya. Itu yang paling penting ya, Mbak ya. Betul. Jujur itu. Ya betul. Karena apa? Kalau saya sendiri membayangkan, misalkan saya curang, saya menang lomba, betapa saya dihantui rasa berdosa saya seumur hidup, kan? Itu. Jadi kalau misalkan saya tidak menang, kecewa sebagai manusia, kecewa iya, kecewa jelas, berapa persentase ada. Tapi ya setelah itu, ya sudahlah, nanti Allah mengganti dengan cara lain, daripada nanti saya menyakiti hati orang, tapi di belakang itu seumur hidup akan diingat. Kita tidak tahu usia kita ya, di saat namanya orang ya, yang nyeripeti apa katakanlah menghalang kita di alam kelak itu apa saja kita tidak tahu. Jadi hati-hati itu saja. Hati-hati di dunia ini itu saja. Itu Mas Rian untuk kalau lomba ikuti jalan lurus. Kalau menang itu berarti bonus dari Allah. Tapi kalau misalkan memang belum menang dengan cara apapun, Allah menggagalkan atau tidak memberi kemenangan pada kita, ya sudah rezeki kita sampai di situ. Gitu. Itu dia sih yang harus saya pernah nggak masuk gitu ya, emang agak kecewa gitu ya. Tapi memang kalau ingat tadi kata Tamba itu, memang sudah kalau rezekinya sama sana ya udah gitu. Ini Mbak, saya garis bawahi, jadi memang tadi lega hati, jangan curang gitu ya. Iya. Benar-benar, dan setelahnya itu Mbak ya, memang amanah, jadi amanah baru Mbak ya, kan kita punya titel juara itu kan, nanti kalau masih terus dikembangkan lagi, itu berarti benar-benar juaranya sejati ya. Tapi kalau udah juara, tambah setahun, ya udah, jadi udah eventnya beres aja, udah gitu ya. Tapi kalau kayak Mbak nih, saya lihat kayak Mbak ya, sudah beres lomba-lomba tapi tetap berkarya, itulah kalau bagi saya itu juara sejati gitu ya. Jadi terus berkembang, terus juaranya terus, jadi efeknya terus bagi banyak orang gitu ya. Luar biasa nih Mbak. Nih biar tetap stabil nih Mbak, untuk tetap berkarya apa nih Mbak tipsnya juga nih? Ini saya bingung jawabnya. 1 tahun ini saya berkarya ini ya, karena berkaryanya itu mengerjakan disertasi ya nggak selesai-selesai nih ya. Itu juga karya juga Mbak. Kan kasih training juga karya Mbak. Ya. Jadi memang apa ya, terus bergerak itu saja apa yang kita perbuat.
Seperti saya misalkan ini terakhir buku saya itu terbitan 2019. Saya 2010 vakum, tidak menerbitkan buku. Sebetulnya sudah ada 2 draft itu, yang satunya buku memoir, tapi karena masukan dari berbagai pihak disarankan untuk difiksikan. Itu sebetulnya kisah saya sebetulnya. Jadi kisah saya mau saya tulis memoir, tapi karena di situ ada beberapa menyangkut nama-nama orang yang orang yang punya kedudukan, sehingga sebetulnya ceritanya bukan menjelekkan, bukan menjelekkan, karena boleh, memang ceritanya justru mengangkat cerita yang positif lah mengenai beliau-beliaunya. Tetapi kan belum tentu juga beliaunya berkenan harus itu. Ya. Terus ya sudah disarankan untuk difiksikan. Nah, saya itu tidak tahu kecenderungannya itu ke penulisan buku non-fiksi. Sehingga saya masih kesulitan ya memfisikan nanti kalau enggak tahu, kalau sudah agak longgar dari tugas. Yang kedua, untuk buku saya sedang mengkonversi PTK saya yang dulu untuk Lomba Kupres Nasional. Jadi buku sudah jadi 80%, tapi ya karena ada tugas-tugas saya yang dikejar deadline, akhirnya yang tidak deadline itu tertunda. Mungkin karya kecil kalau misalkan saya sendiri tidak berkarya, tapi memang saya itu senangnya ngompori. Ngompori. Provokator kebaikan. Ya, kebetulan itu kalau misalkan ada saya mendampingi kelas menulis Media Guru, kan ada pendampingan online nih, 1 bulan. Kadang sudah lewat 1 bulan di grup-grup itu, kalau misalkan ada bertanya selama mampu ya masih dilayani, dijawab. Terus teman-teman itu, Bu saya ingin nulis buku, ya ayo nulis, nanti saya bantulah, misalkan kesulitannya di mana, kalau saya tidak bisa ya nanti saya tanyakan juga, kemampuan saya terbatas. Oh iya, satu lagi Mas Rian. Benar. Jadi menandang juara itu amanah. Dan itu amanah yang merupakan anugerah, tapi juga sekaligus itu ada beban moral. Karena kebanyakan orang itu beranggapan bahwa kalau sudah juara itu wis MSI lah. MSI itu orang Jawa, manungso sarwo iso. Kalau orang Jawa, manusia tidak bisa. Oh. Lah, padahal saya yakin semua teman-teman, walaupun yang sudah juara maupun belum pernah juara, itu mempunyai potensi yang luar biasa. Betul. Hanya saja potensi teman-teman itu kan satu bidang, satu teman berbeda dengan teman yang lain. Misalkan saya, misalkan menulis lah, tapi kalau di bidang IT saya kurang gitu kan. Ada lagi teman yang bidang IT-nya luar biasa, tapi menulisnya kurang. Ada lagi yang di bidang seninya luar biasa. Kalau seni saya bisanya senewan aja gitu. Jadi semuanya itu punya potensi, tinggal bidangnya masing-masing. Gitu. Itu jadi kadang itu orang lupa kalau sudah juara itu dianggap serba bisa itu kan. Ya, jadi kalau saya ditanya apa dulu gitu kan, kalau misalkan saya bisa jawab, kalau saya tidak bisa, ini kok tidak bisa ya Bu, nanti saya tanyakan dulu ke teman saya yang bisa, atau kita cari bersama-sama. Tapi dari situ saya termotivasi, kadang saya tidak tahu, saya cari, akhirnya kan saya tidak mau belajar ya, saya tidak mau belajar, itu kadang yang orang lupa. Tapi ya itulah teman-teman, saya yakin semuanya pasti bisa menjadi juara, tinggal waktunya sama bidangnya apa. Waktunya itu ya. Waktunya yang tepat dulu ya. Sesuai dengan momennya gitu. Karena memang tiap orang tuh, saya percaya tiap orang punya momennya masing-masing gitu Mbak ya. Jadi kadang ada orang hebat tapi dia nggak dapat momen, ya belum dapat gitu ya. Gitu. Betul. Ya. Mbak boleh, maaf ya Mbak ya, boleh tanya pribadi Mbak ya? Boleh. Ya, kan Mbak tinggal Pairan ya Mbak ya? Tinggal almarhum. Sejak kapan Mbak? Tanggal 10 Desember 2017. Oh, berarti ya. Tapi justru dari peristiwa itu Allah memberikan pelajaran hidup. Jadi itu melihat orang yang sangat dicintai, berpulang tanpa membawa apa-apa, tanpa pamitan, itu suatu
pelajaran bagi saya khususnya pribadi itu agar lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Karena apa? Karena kita tidak tahu waktu kita berpulang. Entah itu sekarang masih seger, 1 menit lagi dipanggil, 1 jam lagi dipanggil, kita tidak tahu. Dan apa yang kita cari di dunia, misalkan harta dan lain sebagainya, kalau kita tidak memanfaatkan di jalan yang tepat, kita tinggal dengan sia-sia. Itu makanya sekarang, ayo, ini pengingat diri saya sendiri. Kita tuh sehari katanya 70 kali ya dilihat sama disambangi ya, sama malaikat maut ya. Merinding, Mbak. Merinding. Kita disambangi sama malaikat maut. Jadi kita itu kejar-kejaran dengan waktu sebetulnya. Dimana kita ayolah memanfaatkan waktu, setiap nafas itu yang bermanfaat. Karena katanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan kita tidak tahu perbuatan kita yang mana sekecil apapun yang nanti bisa menolong kita untuk masuk surga. Dan saya merasa dosa-dosa saya di belakang itu banyak sekali. Gitu kan. Jadi bagaimana ya supaya nanti timbangan saya dosanya itu enggak jomplang berat di dosanya. Gitu ya. Itu saja yang dipikir. Jadi sepertinya itu separuh nyawa sudah enggak ada. Separuh langkah kaki itu masih di dunia, separuh langkah kaki itu sudah di alam sana. Jadi seolah-olah itu kalau misalkan marah, jengkel, saya juga manusia biasa, marah, jengkel. Sudahlah, saya marah kok rugi ya, gitu kan. Akhirnya saya tidak konsen mengerjakan apa-apa. Kemudian dengan marah itu juga nanti kan ya, pahala saya juga tergerus ya, gitu. Akhirnya saya berusaha, bukan dengan otomatis sebetulnya. Rasa jengkel, rasa malah energi negatif yang masuk itu saya imbangi dengan energi positif apa yang bisa saya lakukan gitu. Itu. Ya belajar Mas Rian, saya sendiri juga masih belajar. Saya jadi speechless Mbak, karena kalau ditinggal adik aja meninggal itu luar biasa, apalagi pasangan hidup ya, luar biasa itu. Kayaknya itu separuh nyawa itu sudah nggak ada gitu ya. Tapi jadi motivasi Mbak untuk tetap berkarya Mbak ya, ini itu tadi ingat suatu saat nggak tahu nih kapan gitu ya, itu memang nggak jadi tiba-tiba gitu Mbak ya, dia nggak ada apa ya. Jadi apa ya, kalau bagi seorang istri itu kan ladang amal, ladang pahala yang paling besar, pintu utama surga itu kan suami ya. Di saat pintu utama surga saya ditutup sama Allah, ladang pahala saya yang utama ditutup sama Allah, saya harus mencari ladang pahala dan ladang amal yang lain. Apa yang bisa saya lakukan selama masih ada waktu yang tersisa, itu saja. Gitu, Mas Dian. Oh, anak sekarang udah gede Mbak? Anak saya itu kuliah semester 8 dan semester 4. Jadi saya tidak bilang tua loh ya, saya tidak bilang tua. Jadi saya sudah tidak muda lagi gitu ya. Tapi saya belum tua. Saya tidak mau tua. Nanti alam bawah sadar saya, jadi saya tua, sakit-sakitan. Nah itu gitu betul. Kan? Iya gitu. Ya, terus tetap jadi kalau pikirnya muda, jadi memang tetap ceria, tetap ini ya, aktif gitu ya Mbak ya. Saya bilang saya masih muda, nanti saya akan lupa bahwa kita tuh sedang menuju mendekat ke kematian gitu ya. Jadi saya bilangnya saya belum tua, tapi saya sudah tidak muda. Kalau yang itu, yang kuliah di mana aja Mbak? Kami tiga-tiganya itu mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ya, jadi keluarga UM ya semuanya. Iya betul. Sampai saya sama anak saya gini, ayo Leh, nanti kapan-kapan kita bertiga foto pakai jasa Mamater yuk. Tanya itu ya. Bisa udah bareng ntar. Ya betul gitu. Luar biasa. Dulu ayahnya itu juga dosen di Universitas Negeri Malang, jadi kayaknya itu hatinya sudah melekat ya. Yang pertama jurusan apa Mbak? Jurusan Teknik Informatika semester 8. Mohon doanya ini sedang mengerjakan skripsi. Yang kedua jurusan manajemen semester 4. Laki-laki semuanya Mbak ya? Laki-laki semua? Kenapa? Anaknya laki semua? Laki semua saja. Nanti menantunya juga perempuan.
Ya, amin. Iya. Dan hikmahnya lain itu kita itu disadarkan bahwa semua yang apa kita miliki di dunia itu bukan milik kita sebetulnya. Betul. Jadi kemelekatan kita itu dilepaskan gitu sama Allah itu. Oh ya, ini istilahnya ya ini kalau orang tua gitu ya ibaratnya saya ibaratkan oh ya Allah sedang menjewer ya apa supaya saya enggak jelereng. Kalau anak kecil jalannya jelereng itu kan dia kan dijewer sama supaya enggak kecemplungkot gitu ya. Jadi ya sudah ini Allah sedang memberikan peringatan pada saya supaya di dunia ini tidak apa ya semoga tidak tersesat, semoga tidak salah jalan. Kalau orang berjalan itu apakah kalau orang Sunda apa namanya? Kalau delereng itu. Kalau orang Jawa delereng bilangnya. Apa ya bahasa Sundanya ya? Meleng. Meleng bahasa Betawi itu, Mbak. Oh, bahasa Betawi ya. Apa ya saya juga sih bahasa Sundanya kurang nggak bagus banget. Saya kan blasteran, Mbak. Jawa Sunda. Jadi Sundanya ya alhamdulillah bisa sih, tapi yang lebih spesifiknya kadang suka nggak ngerti. Jawa apalagi? Apalagi ya. Kayaknya perlu ke Jawa nih, nanti saya privat bahasa Jawa. Ya. Karena saya mau ke Sunda nggak jadi, karena Mas Rian itu ternyata bahasa Sundanya masih perlu kursus lagi. Aduh. Kita ngobrol santai kan? Santai. Oh, serius. Tapi alhamdulillah nih Mbak udah hampir sejam ya. Luar biasa nih. Banyak banget sih yang oh ya sebelum kayak akhir masih ada waktu lah, nggak apa-apa, nggak panjang dikit. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Udah banyak buku ya pasti Mbak ya. Ada berapa buku nih Mbak yang udah ditulis Mbak yang pribadi? Buku solonya ada 12. Yang 10 buku non fiksi, yang 2 buku fiksi. Oh ada juga fiksi juga ya? Ya ada. Antologi masih banyak lagi ya? Puisi. Saya senang nulis puisi. Sebetulnya bukan puisi, Mas Rian. Itu sebetulnya curahan hati. Karena kalau menulis puisi itu saya nggak bisa ngarang. Kalau menulis puisi itu kan melibatkan hayalan ya. Melibatkan hayalan. Makanya disebut pengarang kan kalau ngarang. Tapi saya walaupun nulis puisi itu yang ada di hati saya mesti yang keluar. Nggak apa-apa Mbak. Justru saya pernah baca beberapa di Facebook Mbak itu. Banyak yang like tuh banyak tuh Mbak tuh. Dan memang ya kalau bagi saya sih nggak peduli itu puisi tipe apa Mbak ya, tapi yang penting kan kena ke hati gitu ya. Kan karya yang baik itu justru yang kena ke hati ya. Bukan hanya selewat aja gitu yang berkesan gitu kan itu. Karena menulisnya dengan hati. Betul. Saya suka tuh karya yang langsung dari hati itu. Walaupun ya bukan hanya ya, tapi karena puisi itu bagi saya tuh luar biasa. Saya pun punya satu antologi, itu susah juga nulis puisi. Tapi Mas Rian keren itu bukunya Ekoliterasi dengan yang satunya itu keren. Oh, Mbak, masih belajar Mbak. Sama, saya juga masih belajar. Kita kan berproses. Iya. Jangan pernah merasa mateng, jangan pernah merasa kalau sudah mateng merasa sudah ahli. Karena biasanya dari katanya, ini mengutip dari Pak CEO Media Guru ya. Kalau nggak salah sih. Saya mencetuskan pertama kali. Tapi itu bukan ide saya. Saya hanya kopas saja menyampaikan. Bagaimana? Ya, jadi kalau kita sudah merasa matang, berarti sebentar lagi kita busuk. Jadi dimanapun selalulah merasa hijau. Selalulah merasa mentah. Dan dengan begitu kita akan termotivasi untuk selalu belajar. Kalau kita sudah merasa matang, kita akan malas untuk belajar. Karena kita sudah merasa ahli, sudah merasa menguasai. Gitu kan. Nah, itu ibaratnya. Jangan pernah merasa matang. Kalau setelah matang itu nanti akan busuk. Gitu. Bener. Ini benar-benar bisa. Filosofi memang kayak bercanda, tapi memang benar-benar dalam gitu ya. Iya. Luar biasa nih. Seperti kayak baju saya hijau. Saya suka hijau juga. Iya. Rumah saya tuh Mbak nih hijau biru. Berarti tetap seger ya, belum seger betul ya. Ya seger saya sih gitu. Merah, senengnya biasanya kalau teman-teman itu mesti kerudung merah lagi gitu seragam. Bukan karena apa? Karena kalau misalkan saya pakai merah itu kan terlihat lebih seger. Apalagi kalau misalkan pas menjadi narasumber. Kita tuh harus pakai
tes supaya peserta itu enggak ngantuk juga ikut Ya, jadi ini jadi pusat perhatian kalau merah itu. Lah iya, kalau mengisi itu pembicara itu kan membawa aura yang berpengaruh pada peserta. Betul. Kalau pembicaranya itu misalkan nih ngantuk, lemes, peserta akan ikut lemes. Ikut juga nular ya. Iya. Tertidur kadang ya. Jadi memang bawaannya saya senang kalau pas online gini pakai jilbab yang warna merah. Saya terlihat seger gitu. Dan terlihat muda daripada usia saya. Jadi tetap seger. Iya. Masih muda gitu ya. Tapi apa namanya itu? Berjiwa muda, walaupun tidak terlalu muda lagi gitu. Ya. Jadi tidak muda, tapi muda, tapi masih muda. Nah, gitu. Masya Allah nih. Saya alhamdulillah bisa ketawa-ketawa tapi dapat hikmah banyak. Daripun tadi saya mau nanya juga udah ada jawabannya. Biasa saya mau nanya itu tadi tapi udah dijawab di obrolan. Apa ditanyakan lagi supaya alhamdulillah nih udah hampir sejam. Ntar saya nih bentar lagi di rumah saya mau ada arisan, Mbak. Iya. Mau beres-beres di rumah. Ya, alhamdulillah nih sebenarnya pengen panjang juga, Mbak ya. Tapi ya waktu juga membatasi. Nanti pun kasihan yang teman-teman YouTube yang nonton YouTube saya nih, kepanjangan banget. Podcastnya panjang banget. Ya, di akhir sesi ini Mbak ada closing statement dari Mbak mungkin bagi teman-teman nih, banyak yang guru, siswa saya yang nonton ya, di masa pandemi ini tetap bergerak gimana, ataupun ada hikmah apalah yang bisa di-sharingkan ke kita lah. Nih, gimana Mbak? Ya, jadi itu prinsip saya sebetulnya. Jadi di setiap sesuatu yang pahit itu belum tentu membawa kemudaratan. Sedangkan sesuatu yang manis itu juga belum tentu menyehatkan. Jadi setiap apa yang kita alami, sepahit apapun, coba cari hikmah. Pasti ada hikmah yang Allah berikan. Yang ada di dalamnya dari setiap ketetapan yang Allah berikan. Meskipun hikmah itu tidak langsung pada saat itu, tapi suatu saat pasti akan merasakan hikmahnya. Jadi tetap semangat teman-teman, bergerak, semua lakukan karena Allah. Semua lakukan karena Allah, kita akan kembali sama Allah. Jangan ribut pada penilaian manusia. Kita hanya fokus sama Allah itu saja. Itu saja Mas Rian, enggak panjang-panjang. Saya lagi meresapi. Masih nunggu. Masih meresapi. Memang ngena banget Mbak gitu ya. Hikmah. Kalau memang butuh hikmah, kita itu udah masa ini biar tetap semangat ya. Kan banyak orang yang di pandemi ini udah nggak dapat hikmah, akhirnya dia susah gitu ya. Jadi nggak tahu lah gimana ya. Yang mudah-mudahan dengan tadi Mbak, motivasi Mbak banyak sekali nih. Sampai daftar tulisan saya tuh banyak lewat. Gak apa lagi. Udah kejawab banyak. Alhamdulillah, dan ini satu podcast yang menyenangkan bagi saya karena setiap podcast itu ada yang ilmu baru bagi teman-teman gitu ya. Jadi setiap saya ngobrol, alhamdulillah juga banyak terinspirasi bagi teman-teman saya juga. Kemarin juga ada yang viewer saya nanya, ada yang ngobrol gitu, alhamdulillah nih ngobrol, kapan ngopi lagi gitu ya. Alhamdulillah di sesi ini dapat ilmu hikmah dari Mbak. Terima kasih sekali lagi. Di waktu yang sempit Mbak tuh banyak kegiatan gitu ya, tapi masih nyempatin aja nih buat saya. Terima kasih sekali lagi, jazakillah khairan katsiran atas waktunya. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di kesempatan. Saya pamitan dulu Mbak ya, pamitan dulu ke teman-teman ya. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk sharing pengalaman meskipun hanya sangat sedikit. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Ya teman-teman viewer YouTube Riantia Channel, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita obrolkan dapat hikmahnya dari semua yang kita obrolkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.